Engkau melindungi kami dengan Roh Kudus-Mu, Roh yang menyala-nyala. Terima kasih ya Bapa, berikan kami hati yang untuk mendapatkan firman-Mu pada siang hari ini. Berkatilah kami masing-masing dan berkati Roh. Amin. Yang Romo. Yang ini putus-putus suaranya. Iya, selamat sore Romo yang lagi di Brisbane ya? Ya. Iya, kami persilakan Romo untuk pengajarannya. Jadi sedikit pengenalan buat yang belum kenal ataupun lupa dengan saya. Nama saya ini Romo Thomas Lismoyo. Ini foto saya ketika di Sydney waktu saya masih kurus, sekitar 2 tahun yang silam. Lahir Jakarta 6 Juni 82. Saya pergi ke pendidikan di Seminari Menengah Wacana Bakti, lalu kemudian ke Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II di Jakarta, ke Jogja Kentungan, S1 di STF, Karya, S2 di Sanata Dharma dan di UI, kemudian Tabisan Imam tahun 2010, 18 Agustus, dan kemudian saya tugas 2 tahun di Bendungan Hilir, Ben Hill, Kristus Raja, kemudian ke Kelapa Gading 2 tahun, kemudian menjadi Direktur Pusat Pastoral Samadhi 2,5 tahun, dan sekarang saya sedang menjalani tugas misi, tugas studi, perutusan tugas studi di QT Business School, School of Management, mengambil PhD di bidang Human Resource Management, PhD, Pizza Hut Delivery, Permanent Head Damage. Jadi ini saya ini sudah 3,5 tahun di Brisbane, nggak bisa pulang karena situasi begini, karena nanti kalau pulang mesti karantina di asrama haji katanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik. Di Brisbane keadaan juga baik, yang tidak baik itu di Melbourne, sebelah selatan Australia itu bagian selatan agak nggak baik, agak mengkhawatirkan, tapi di Brisbane keadaan sekarang sudah aman. Ini saya, nanti Bapak Ibu boleh tanya apapun juga terutama mengenai bahan pengajaran. Kecuali nanya satu hal, kapan saya selesai studi ya. Kalau nanya kapan saya selesai studi itu mikrofonnya tiba-tiba rusak biasanya. Jadi itu pertanyaan sensitif, akan difilter oleh komputer saya. Ini mengenai saya, itu. Lalu saya tugas di Brisbane, ini sedikit pengantar. Selain tugas studi, tugas utama studi, saya juga bertempat tinggal di Wisma Uskup di Brisbane. Di sana Wisma Uskupnya itu nggak sama dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta Wisma Uskupnya itu satu komplek dengan katedral, di tempat kami itu sekitar 5 km. Maka kami harus drive kalau mau misa. Gerejanya ini sebelah kanan bawah, gereja Katedral Brisbane, sampingnya adalah gereja katedral yang pertama, dibangun tahun 1849. Karena nggak muat, langsung dibangun di sampingnya 1850. Jadi saya tinggal bersama dengan Uskup Mark, ini sebelah kiri bawah, Uskup Mark, Uskup Agung Brisbane, juga adalah dokter kitab suci, sama seperti Kardinal Ignatius Suharyo. Di sampingnya ini pastor parokinya, Dean of the Cathedral, Anthony Mello namanya. Lalu kemudian pastor rekannya Odinaka, orang Nigeria, dan saya priest in residence. Ini saya kalau misal di katedral seperti ini gitu ya. Misalnya juga seperti Bapak Ibu lakukan, ada di live streaming juga, walaupun kami 3 bulan sempat tidak boleh menerima umat dari tanggal 22 Maret sampai dengan 22 Juni. Sekarang sudah boleh dengan umat datang maksimal 100 orang atau 1.5 meter square distance social distancing rule. Ini rumah kami bersama-sama. Lalu katedral ini adalah gereja di tengah kota, City Church. Di Australia punya kebiasaan yang namanya City Church. Itu misanya banyak, jadi kami itu misa setiap hari itu 4 kali, Senin sampai Jumat, setiap ada 4 kali misa. Jam 8, jam 10, jam 12.30, dan jam 5.10. In between ada pengakuan dosa, jadi nggak kurang-kurang. Kami punya yang namanya 4 misa setiap hari, Senin sampai Jumat, dan 3 pengakuan dosa, dan kami juga punya 3 stasi. Makanya Sabtu Minggu kita punya 12 misa, nggak kurang-kurang, kenyang untuk tugas-tugas sakramental. Selain saya diperbantukan di paroki katedral, saya juga diminta bantuan misa di kampus saya untuk mahasiswa-mahasiswi. Kebetulan
nggak begitu banyak ya. Ini negara sekuler. Jangan bayangkan di Indonesia kampus mahasiswanya, pastoral mahasiswa banyak yang ikut. Di sini kalau misalnya tuh dengan mahasiswa tuh 5, 6 itu udah syukur. Tapi anyway kita berdoa untuk semuanya yang juga nggak datang. Ini mengenai tentang saya. Ini yang saya senang ketika yang namanya pengajaran online seperti yang Bapak Ibu ikuti sekarang nanti. How to attend online class. Matikan mikrofon, matikan screen, pasang selimut. Saya juga mengajar untuk anak-anak S1 di kampus saya studi S3, saya mengajar S1 udah ada mix delivery method, ada Zoom online untuk pengajaran. Agak susah ya, karena kalau saya mengajar face to face langsung, saya bisa mendapatkan energi dari Bapak Ibu. Kalau ada yang ketawa saya tahu, kalau ada yang ngantuk saya tahu. Kalau online tuh agak susah karena ini bukan, kan ada face to face, ini face to screen gitu ya. Kadang-kadang saya tanya ke mahasiswa saya, any question? Nggak ada. Any respond? Nggak ada. Are you still there? Nggak ada yang jawab juga. Ya udahlah, saya ngomong aja sama layar. Mudah-mudahan nggak seperti ini untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Nah, baik Ibu Bapak, langsung saja saya akan berbagi pengalaman ataupun ya sedikit pendalaman Alkitab mengenai gandum dan ilalang. Saya memberi judul Dark Side of Us, sisi-sisi gelap dalam diri kita. Ini yang mau saya akan lihat dalam kaitannya dengan beberapa kisah dalam bacaan sebelumnya. Saya minta satu volunteer untuk membaca teks kitab suci. Apakah ada yang mau unmute? Mungkin hostnya atau siapa ini bisa baca satu orang? Ada yang mau? Sehingga saya yang mic-nya bagus, jadi gantian ngomongnya. Siapa yang mau baca? Hostnya siapa ini ya? Mungkin Ibu Iren atau siapa yang mau baca? Saya bacakan ya, Romo. Ya, baik, terima kasih. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik ke ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lanjutannya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka, Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya,
Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itu, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Baik Ibu Bapak, terima kasih sudah membaca. Ini Injil ini menarik sekaligus agak susah. Menarik karena apa? Karena ada begitu banyak perumpamaan. Susah juga untuk dikutip karena Yesus sudah memberikannya namanya artinya. Murid-muridnya datang kepadanya dan Yesus sudah memberikan artinya. Makanya kalau khotbah berdasarkan teks ini kadang-kadang kewanen orang Jawa bilang itu terlalu berani. Karena Yesus sudah memberitakan artinya. Namun dalam kesempatan kali ini kita mau mengutip ataupun mengupas Injil ini dalam kaitan dengan konteks yang lebih besar, yaitu teks sebelumnya maupun Injil Matius sendiri. Nah, Ibu Bapak ini saya memberikan konteks Injil Matius. Gambar di sebelah kanan adalah gambar lambang-lambang Injil. Ini pengetahuan dasar ya untuk kita semua. Injil Matius, lambangnya adalah anak manusia. Karena dimulai dengan namanya kisah silsilah Yesus Kristus. Injil Markus lambangnya adalah singa, karena dimulai dengan kisah ada suara berseru-seru di padang gurun. Dan gurun itu, singa itu identik dengan hewan di padang gurun. Lalu Santo Lukas, lambangnya adalah sapi, hewan persembahan, karena Injil Lukas itu dimulai dengan kisah di bait Allah, Sakaria. Lalu Injil Yohanes, lambangnya adalah burung merpati. Injil Yohanes dimulai dengan kalimat pada mulai adalah firman itu datang ke dunia. Nah, Injil Matius, di mana teks ini dikutip dari yang perumpamaan gandum dan ilalang, punya kekhasan karena mereka adalah berasal dari komunitas Yahudi Kristiani. Pembaca ataupun pendengar Injil Matius adalah orang-orang Yahudi Kristiani. Orang-orang yang masih melaksanakan ritual Yahudi, keagamaan dan kultural, tapi mereka punya iman baru terhadap Yesus Kristus. Nah, ini banyak di antara kita yang mirip-mirip situasinya dengan komunitas Injil Matius. Kita punya kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi kultural dari suku, dari leluhur yang masih kita lanjutkan walaupun kita sudah memeluk iman kepada Kristus. Kultur Chinese, kultur Jawa, ada enkulturasi di sana. Jadi, to some extent ada kemiripan antara umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta dengan berbagai macam background atau latar belakang dan dengan jemaat Matius. Injil Matius juga ini adalah selanjutnya. Namun keterpisahan ataupun conversion mereka kepada Tuhan Yesus, peralihan mereka dari Yahudi kepada Kristianitas mengakibatkan yang namanya keterpisahan dengan keluarganya. Mereka itu di-remove dari keluarga. Lalu kemudian mereka itu tidak diakui lagi sebagai sanak saudara. Makanya ada keterpisahan, ada yang namanya separasi. Dalam Injil Matius kental nuansa keterpisahan tersebut. Petrus mengatakan, Tuhan kami telah meninggalkan segala sesuatu, apakah yang akan kami dapatkan? Ini mewakili ataupun merepresentasi jemaat Matius yang meninggalkan sanak saudaranya demi iman baru mereka. Dan Yesus mengatakan, kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Karena penghormatan yang sangat tinggi terhadap kultur ataupun nuansa Yahudi, Injil Matius juga ini satu-satunya Injil yang memberi detail lengkap mengenai kultur terhadap Yahudi dan bagaimana Yesus menghargai Taurat. Hanya dalam Injil Matius dikatakan
Tidak ada satu iota pun dalam hukum Taurat yang akan aku hilangkan. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi hukum Taurat. Nah, orang Israel pada zaman itu punya yang namanya memoria, ingatan. Dan ada 3 ingatan yang sangat kuat untuk orang Israel pada zaman itu. Yang pertama, ingatan akan tanah terjanji, the promised land, yang diberikan Allah kepada Abraham. Lalu ingatan akan yang namanya kerajaan, dan mereka punya memori terhadap raja yang sangat luar biasa, yaitu Raja Daud. Dan yang ketiga, ingatan akan bait Allah, sebagai simbol Allah yang tinggal bersama dengan mereka, tanah, kerajaan, dan bait Allah. Makanya itu sangat prominent dalam hidup mereka. Nah, dalam ini membuat yang namanya dalam Injil Matius, sebutan Yesus anak Daud sangat kental. Yesus anak Daud dan lain sebagainya. Ada ingatan mengenai yang namanya Raja Daud yang sangat berkuasa. Maka sebutan Yesus sebagai Raja Daud, anak Daud, itu sangat kuat. Ada ingatan memori akan pemimpin mereka Raja Daud yang sangat luar biasa. Mungkin padanannya di Indonesia itu di truk-truk, di belakang-belakang itu ada gambar Presiden kedua kita Soeharto dengan tulisan penak zaman kuto. Ada memoria akan masa lampau yang dicoba dihadirkan di masa kini. Itu juga orang Israel pada zaman itu, ingatan mereka terhadap Raja Daud begitu kuat. Yesus berulang kali dalam Injil Matius diungkapkan Yesus anak Daud. Itu diungkapkan. Dalam bahasa anak mudanya ini adalah banyak jemaat Yahudi pada zaman itu yang galon. Galon itu gagal move on dari ingatan akan Raja Daud. Dan Injil Matius dalam hal ini juga memberikan banyak perumpamaan karena meminimalisir konfrontasi langsung dengan yang namanya ahli Taurat dan orang Yahudi pada umumnya. Nah, sekarang mengenai perumpamaan mengenai gandum dan ilalang. Gandum dan ilalang dalam Matius 13. Ini adalah kumpulan perumpamaan yang diakhiri dengan kisah Yesus ditolak di Nazaret. Sesudah dia memberikan banyak perumpamaan di tempat lain. Ada kurang lebih 7 perumpamaan dalam Matius 13 ini. Perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang gandum dan ilalang yang akan kita kupas hari ini, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang hilang, perumpamaan tentang pukat. Ini 7, ini satu paket. It connects one to another, gitu ya. Nyambung satu sama lain. Punya makna mengenai tentang kerajaan Allah. Tadi saya katakan ingatan akan raja, ingatan akan kerajaan, Raja Daud itu begitu kuat. Makanya ini sangat menohok untuk yang namanya umat Kristiani, umat jemaat Matius pada zaman itu. Kita mulai pertama, saya akan menghubungkannya tidak dengan 7 parabel kejauhan. Saya menghubungkannya dengan parabel sebelumnya. Perumpamaan sebelumnya, yaitu perumpamaan mengenai penabur. Ini perumpamaan yang amat sangat terkenal. Kita semua sudah khatam dengan perumpamaan ini. Dan menarik juga, sama seperti perumpamaan mengenai gandum dan ilalang, Yesus dalam perumpamaan mengenai penabur juga menjelaskan kepada murid-muridnya arti itu. Arti perumpamaan ini. Dikatakan ada 4 macam tanah. Tanah yang pertama adalah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, lalu kemudian tanah tipis, dan tanah subur. Jelas, pinggir jalan itu melambangkan apa, tanah berbatu-batu melambangkan apa, tanah tipis melambangkan apa, dan tanah subur melambangkan apa. Dan hasil dari yang namanya benih yang baik itu sangat tergantung pada tanah di mana benih itu jatuh. Itu yang paling penting gitu ya. Penaburnya sama, benihnya sama. Tapi ternyata resultnya different, sangat tergantung dari tanah di mana benih itu jatuh. Maka dari teks ini kita bisa mengatakan apa? Tanah itu menjadi sangat penting sehingga benih itu bisa tumbuh berbuah atau tidak. The soil makes a difference. Itu yang mau kita lihat dalam teks ini sedikit ya. Benih itu ternyata sangat rapuh. Benih itu sangat tergantung dengan yang namanya tanah tersebut. Ini adalah sebuah kisah yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Saya dulu pernah ngasih di Indonesia, sering mengenai kisah 3 kaleng Coca-Cola. Saya senang dengan kisah ini. Buat saya
bisa saya berikan lagi gitu ya. Coca-Cola itu kan diproduksi di Jawa Tengah di daerah Ungaran gitu ya. Airnya sama, pabriknya sama, lalu kemudian prosesnya sama, monitoringnya sama, bahkan truknya sama. Prosedurnya semua sama. Lalu kemudian truknya berangkat dan berhenti, first stopnya itu di convenience store. Di sebuah toko pinggir jalan, di mana Coca-Cola itu ditaruh bersama dengan minuman-minuman lain. Tempatnya kadang dingin, kadang enggak. Raknya L-nya ataupun lorongnya sempit. Dan Coca-Cola itu dikasih harga 6.500. Kemudian truknya berangkat lagi ke daerah GI, Great Indonesia. Ada supermarket besar di sana, Farmers Market. Kalau nggak salah namanya, saya udah lama nggak ke GI, udah lebih dari 7 tahun mungkin. Supermarketnya agak fancy, ada akuariumnya, ada musik menemani orang berbelanja. Coca-Cola ditaruh dengan sangat rapih, tidak bersama dengan minuman yang lain. Coca-Cola itu harganya sekitar 13.500. Di tempat yang pertama 6,5. Lalu tempat yang ketiga adalah hotel bintang 5. Truknya berhenti di hotel bintang 5 di daerah Mega Kuningan. Lalu kemudian Coca-Cola ditaruh di sebuah rak kecil. Tapi ketika ada yang memesan Coca-Cola itu disediakan di sebuah nampan. Nampannya bagus, ada setangkai bunga mawar, ada gelas kristal dengan es batu yang sangat bagus, bisa kita lorok seperti teropong, dituangkan dengan sangat hati-hati, dikasih irisan jeruk lemon di bibir gelas. Coca-Cola yang sekarang harganya 42.000. The same Coca-Cola, the same product, the same truck, the same company, the same water, benihnya sama, harganya berbeda. Maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah hindarilah beli Coca-Cola di hotel kemahalan. 42.000 bisa buat soto 2 mangkok gitu. Tapi lebih daripada itu adalah ternyata harga berbeda karena berada di tempat yang berbeda dan diperlakukan secara berbeda. Ingat, benihnya sama, tempatnya berbeda. Refleksi yang mau saya tawarkan pertama-tama adalah benih kerajaan Allah itu dalam diri kita ada senantiasa. Kita itu adalah the image of God. Diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Tapi tempat di mana kita tumbuh itu menentukan apakah benih kerajaan Allah itu berbuah dengan baik. Dan tempatnya, tanahnya, pertama-tama saya nggak bisa mengatakan lain daripada namanya keluarga. Dan adalah panggilan supaya keluarga kita bisa menjadi tanah yang subur, sehingga benih kerajaan Allah itu tumbuh. Gitu ya. Orang masing-masing merasakan dihargai, dicintai. Percayalah ketika orang merasa dicintai dalam keluarganya, dia tidak mencari cinta di tempat lain. Tapi orang itu mulai mencari cinta di tempat lain, kalau di keluarganya dia tidak mendapatkan cinta tersebut. Maka semoga keluarga menjadi tanah subur yang pertama-tama, orang merasakan yang namanya kasih. Yang kedua, komunitas. Saya berharap komunitas PABT ini kalau nggak salah ya, pedalaman Akhlak Bunda Teresa juga menjadi komunitas tanah subur, di mana orang masing-masing grows, bertumbuh, berkembang, bisa saling cerita, bisa saling sharing, bisa menguatkan satu sama lain dalam obrolan, dalam pendalaman Alkitab, dan dalam doa. Maka ini adalah panggilan buat kita untuk mengupayakan tanah yang subur. Ingat, benih Allah itu begitu baik, tapi sayang, fragile, rapuh. The soil makes a difference. Sekarang mengenai perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Ini gambarnya. But while man slept, his enemy came and sowed tares ataupun darnel. Konteksnya adalah dunia persaingan. Dunia persaingan, ada persaingan antara keluarga, dalam media Matius, persaingan antara petani-petani, dan permusuhan. Maka kadang-kadang, ini jelek ya, dan masih ada sampai sekarang ya. Kadang-kadang kita tuh ada orang sukses, kita iri gitu kan. Entah kita mau sukses juga ataupun kita menghindari supaya dia sukses terus gitu ya. Kalau kita sebel sama dia, kadang-kadang kita tuh tertawa kalau dia gagal gitu. Makanya karena ada pemusuhan, musuhnya itu menanamkan benih yang tidak baik di tanah yang sudah ditanami benih gandum gitu ya. Ini ada pemusuhan dalam dunia pertanian supaya mana yang lebih bagus. Mengetahui hal ini, anak-anak buah dari pemilik tanah ini mengatakan, kami kok menanam yang baik, kok yang muncul yang jelek. Bahwa ada musuh yang menanam, udah jelas gitu ya. Tapi reaksi landowner itu nggak tergesa-gesa.
ketika anak buahnya mengatakan, boleh nggak kami cut off semua ilalangnya, sehingga hanya yang namanya gandum yang di retain ataupun tersisa. Dia enggak, dia tenang gitu ya. Karena kalau itu semua dilakukan, dia akan menghabiskan banyak effort, kemudian juga yang namanya ada rasa benci bahwa musuhnya ini akan melakukan hal ini gitu ya, dan bisa dilakukan lagi, kemudian berlanjut pada yang namanya balas dendam dan lain sebagainya, never ending violence. Maka respon landowner ini buat saya yang paling saya kagumi dari bacaan Injil hari ini adalah yang namanya landowner gitu. Dia mengatakan nanti tercabut juga ilalangnya gitu. Sebenarnya dalam dunia pertanian alasan dia ini susah dipahami karena anak-anak buahnya ataupun para pekerja ladang itu tahu betul bedanya yang namanya darno, ilalang dan gandum gitu. Dengan sangat hati-hati mereka bisa yang namanya memisahkannya gitu. Tapi Tuan Tanah mengatakan apa? Tenang aja, nanti pada waktunya kan kita bisa membedakan. Ketika sudah besar, lebih mudah membedakannya. Maka keyakinan Tuan Tanah ini sangat saya appreciate. Gitu ya. Keyakinan pada waktunya akan berbuah dan akan sangat mudah untuk kita memisahkan gandum dan ilalang. Buat saya ini jelas satu poin yang menarik gitu ya. Enggak tergesa-gesa mengambil sikap, enggak tergesa-gesa mengambil keputusan, enggak gerasa kerusuk gitu ya. Ini sangat luas gitu ya. Sebelum mengambil keputusan, tenang, discernment, tidak dalam keadaan emosi yang tidak stabil, sehingga keputusannya ini baik gitu ya. Karena ketika kita reaksi landowner kan seharusnya kan masuk akal ketika dia marah ya. Tapi sayangnya ketika kita marah, keputusan-keputusan itu kadang-kadang itu nggak begitu baik ataupun bisa disesali gitu ya. Tapi ketika sudah tenang, kata yang kita ungkapkan, kalimat yang keluar dari mulut kita dan tindakan kita akan berbeda dibanding ketika kita sedang waktu marah. Ignatius Loyola mengatakan ketika kamu sedang berada dalam situasi yang nggak baik, don't make any decision. Apalagi kalau ada yang membuat saya mau mengatakan kalau ada yang membuat kamu marah, membuat kamu jengkel dan kecewa, jangan mengambil sikap tenang aja. Ada sebuah cerita joke gitu ya. Jika ada orang lain membuat kamu marah, hitung baru ngomong gitu. Kalau yang membuat kamu marah adalah bos kamu, atasan kamu, orang yang lebih tua, hitung sampai 10 gitu. Baru kamu ngomong gitu. Kalau yang membuat marah kamu adalah orang yang setara dengan kamu, hitung sampai 5 baru kamu ngomong gitu. Kalau yang membuat kamu marah adalah bawahan kamu, hitung sampai 3 baru kamu ngomong gitu. Tapi kalau yang membuat marah adalah istri kamu, hitung sampai 20. Sesudah hitung sampai 20, hitung lagi sampai 20. Hitung terus, nggak usah ngomong. Jadi minta maaf ya, istri-istri kekuatannya luar biasa. Bapak-bapak hitung terus kalau dibuat marah istri. Tapi di sini kita melihat satu hal yang sangat luar biasa, ketenangan dan keyakinan bahwa pada waktunya benih gandum itu akan berbuah. Dan Tuhan tuh begitu yakin benih gandum itu bisa kuat bertahan dengan yang namanya hidup bersama ilalang. Sekarang mengenai ilalang, apakah ilalang itu? Jelas musuh yang menanam. Siapa yang dimaksud dengan musuhnya? Iblis. Itu dikatakan oleh Yesus. Kita nggak bisa mengatakan lebih daripada itu. Namun apa sih ilalang ini gitu ya? Siapakah? Apa yang dimaksud dengan ilalang ini? Ada sebuah pendapat dalam ajaran mengenai free will, Saint Augustine dari Hippo, Santo Agustinus, yang besok pestanya akan kita rayakan tanggal 28 Agustus. Hari ini kita merayakan pesta Santa Monica, ibunya Agustinus. Gitu ya. Besok Santo Agustinus gitu ya. Mengatakan bahwa ilalang ini adalah yang namanya masa pekati, lump of sin and masa luti. Dalam bahasa Indonesia adalah gumpalan dosa atau gumpalan lumpur. Apa itu? Ini adalah yang namanya kemampuan manusia ataupun tendensi manusia untuk berbuat dosa. Kita punya kemampuan untuk berbuat baik. Ada keinginan untuk berbuat baik, tapi dalam diri kita juga ada yang namanya tendensi untuk berbuat dosa, untuk tidak berbuat baik. Dan ini kita inherit, kita terima karena diwariskan oleh setiap manusia akibat dosa Adam. Jadi dosa Adam, the first sin itu ya, Adam sin itu menghasilkan dua hal. Pertama kematian, yang kedua
ini kemampuan ataupun tendensi untuk berdosa. Siapapun yang ambil bagian dalam Adam akan masuk dalam hal ini, menjumpai namanya kematian dan punya namanya tendensi untuk berdosa. Saya rasa ini penjelasan yang cukup, pendekatan yang cukup masuk akal untuk menjelaskan ilalang dalam diri kita. Karena dalam diri kita semua, Bapak, Ibu, saya, Paus gitu ya, ada yang namanya tendensi untuk tidak berbuat baik. Pikiran jelek lah gitu ya. Kita mau nolong orang tapi pikirannya jelek gitu ya. Prejudis gitu ya. Lalu kemudian prasangka, kita semua punya gitu ya. Dan ini semua adalah akibat dari namanya dosa Adam. Dosa Adam mengakibatkan yang namanya kematian dan kemampuan manusia untuk berbuat dosa. Ini juga mungkin sedikit bisa menjelaskan mengenai pesta ataupun hari raya Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga itu kan dogma penutup. Dogma pembukanya adalah Maria dikandung tanpa noda dosa. Karena dia dikandung tanpa noda dosa, berarti dia bersih dari dosa. Karena dia mengandung Kristus. Kesuciannya adalah karena dia mengandung Kristus. Kalau dia memang karena dia tidak berdosa, maka tidak mungkin dia merasakan yang namanya akibat dari dosa, yaitu kematian. Maka tepatlah secara logikanya, logika teologisnya, bahwa Maria itu diangkat ke surga. Karena dia tidak merasakan kematian, karena kematian adalah efek dari yang namanya dosa. Ini sedikit pelajaran teologi, kalau membingungkan nggak apa-apa. Jadi ketika teolog berbicara, kadang-kadang Tuhan juga bingung. Tapi ini penjelasan yang buat saya masuk akal. Kita punya tendensi untuk berdosa, karena kita ini mewariskan yang namanya dosa Adam. Refleksinya buat kita apa? Ini ada tulisan yang menarik. Faith is seeing light with your heart when all your eyes sees is darkness. Refleksi yang pertama-tama begini gitu ya. Who we are, siapakah kita itu? Kita ini punya yang namanya benih baik dalam diri kita. Enggak terbantahkan lagi, kita punya benih kebaikan. Gitu. Kita punya benih-benih kerajaan surga. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita dibaptis menjadi anak-anak Allah. Kita adalah citra Allah. Yang kedua, ternyata benih kerajaan Allah yang kita punya itu sangat rapuh. Minta maaf saya banyak pakai bahasa Inggris di sini gitu ya, supaya kelihatan belagu aja gitu ya. Kelihatan lagi kuliah di Australia. Benih kerajaan itu sangat tergantung yang namanya tanah. Sudah tergantung yang namanya tanah, benih kerajaan Allah itu juga tumbuh bersama dengan ilalang. Tumbuh bersama dengan ilalang. Maka saya mau mengatakan karena kita punya ilalang, itu sangat susah untuk menjadi orang baik. Percayalah, susah untuk jadi orang baik. Kita dalam diri kita itu punya yang namanya ilalang-ilalang, maka kita harus menerima dan berdamai dengan mereka. Lalu kemudian buat saya yang lebih daripada itu semua, pengakuan akan kekuatan dan kelemahan kita, juga adalah namanya keyakinan akan landowner, akan Allah. Tuhan tuh begitu yakin bahwa gandumnya itu akan tetap kuat walaupun tinggal bersama dengan yang namanya ilalang. Tuhan begitu yakin. Kalau Tuhan begitu yakin, mengapa kita enggak? Kalau Tuhan mencintai kita apa adanya dan percaya bahwa kita akan bertumbuh, mengapa kita enggak? Maka kalau Tuhan begitu yakin kepada kita, itu mudah-mudahan kita juga yakin terhadap diri kita sendiri, walaupun susah menjadi orang baik. Ini 3 refleksi yang mau saya katakan, dan saya akan kembali ke sini dalam refleksi kita masing-masing, dalam refleksi yang lebih jauh mengenai tentang siapakah ini. Nanti akan kembali ke sini. Saya buat supaya lebih nggak ngantuk. Asumsi antropologisnya tentang siapakah kita, who we are, gitu ya. Saya mau mengatakan dalam diri kita tuh ada yang namanya benih kekudusan. Ini Santo Ignatius dari Loyola tampangnya. Gitu ya. Tapi dalam diri kita juga ada yang namanya benih ilalang. Kita bisa berbuat jahat. Kita bisa sangat cruel. Kalau udah benihnya ilalang, saya mau mengatakannya, sudah kita ada benih ilalang dalam diri kita. Lalu kemudian ditambah kita sakit hati sama orang lain. Wadahnya nggak begitu bagus. Tempat tinggal kita itu penuh dengan namanya kebencian. Dicekoki oleh berita-berita hoax dan kebencian. Kita bisa jadi yang namanya jadi orang yang sangat tidak begitu baik gitu.
Makanya adalah asumsi mengenai siapa kita tuh ada yang namanya citra Allah, namun juga punya kelemahan. Kita adalah orang kudus, punya dimensi kekudusan, tapi juga punya dimensi kelemahan manusiawi yang membuat kita jadi lemah gitu. Dan kekudusan itu seperti apa? Ini sedikit jauh saja gitu ya. Siapakah yang dimaksud dengan orang kudus gitu ya? Kita punya benih-benih kekudusan karena kita adalah anak-anak Allah. Siapakah yang dimaksud dengan orang kudus? Jawabannya, pertama orang kudus adalah orang yang berasal dari sebuah kota di pesisir pantai utara Jawa. Ya betul, ini orang Kudus. Kudus, Semarang, Pati, gitu ya. Itu betul orang Kudus. Jadi yang berasal dari sana itu betul. Gitu. Yang kedua, orang Kudus adalah orang yang tidak punya dosa. Nggak ada ternyata. We can mention 2 names ya. Yesus dan Bunda Maria. Tapi nggak ada lebih daripada itu. Dan yang ketiga, orang yang selalu berkata benar dan bersahaja. Bukan, ini bukan orang Kudus. Ini juru bicara presiden itu perlu untuk seperti ini. Lalu yang kemudian, dan kita tahu siapa yang orang yang selalu berkata benar dan bersahaja. Kita punya seorang di sana, have in mind, dan saya nggak berani ngomong karena ini direkam di YouTube. Omongannya bagus terus. Pandai bertutur kata. Lalu yang keempat, orang yang mengarahkan hatinya pada Tuhan dan berbuah kepada kebaikan. Akhirnya saya mau mengatakan, apakah kita orang kudus? Saya lebih mengatakan kita punya dimensi kekudusan. Kita punya benih gandum dalam diri kita. Tapi kita punya juga dimensi yang tidak begitu baik, ilalang. Tadi saya mau mengatakan, we are not angels. It's hard to be a good person. Karena kadang-kadang kita mau berbuat baik, kita kan berharap ya, susah ya untuk berbuat baik sincerely. Karena kita juga berharap orang lain berbuat baik kepada kita. Orang lain juga yang namanya we have something in return gitu ya. Kita akan mendapatkan sesuatu. Gitu. Maka kita terima yang namanya diri kita itu susah untuk berbuat baik gitu. Saya ingat sekali ketika dulu di Jogja kuliah, gitu. Pada zaman dahulu di seminari, ketika frater-frater itu mau keluar dari asrama, mereka diminta nulis di buku gitu ya, mau kemana, lalu pulang jam berapa gitu ya. Kita sebenarnya bisa juga nggak menulis, pergi aja begitu gitu ya. Dan lebih aman pergi aja begitu tanpa menulis, karena kalau ditulis nanti ditanya kamu kemana aja, kan bisa dari sini gitu. Jadi kayak rese gitu. Jadi orang yang tidak jujur itu kadang-kadang lebih selamat dibandingkan orang yang jujur gitu. Bahkan ketika ada pamongnya di depan buku itu kadang-kadang malah kita nggak jadi pergi gitu. Kita ini punya kelemahan-kelemahan, kita diajak untuk yang namanya self-acceptance dan reconciliation. Kita menerima diri kita dengan semua kelemahannya, sudah kita punya ilalang, kadang-kadang kita punya story yang menjadi history. Dalam diri kita ada pertarungan antara benih gandum dan ilalang. Ya susah menjadi orang baik. Hati-hati gitu ya. Saya mau mengatakan orang pada dasarnya baik. Tapi ada 2 kesempatan di mana orang bisa nggak jadi baik. Yang pertama karena lapar, yang kedua karena sakit hati. Itu bahaya. Gabungan antara lapar dan sakit hati, itu kacau. Dan Santo Paulus mengatakan dalam surat kepada jemaat di Roma, ya betul, bab 7, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, dan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini jelas banget. Paulus mengungkapkan ada ilalang dalam diri dia yang kadang-kadang itu so powerful. Dan ini muncul dalam diri kita kan. Sederhana sekali, kalau kita mau doa, tiba-tiba pikiran kita kan mulai muncul kan, kita mau mau doa, tiba-tiba kita mikir besok siapa yang menang arisan gitu ya. Besok mau makan apa, ini bakmi bintang gading harganya berapa gitu ya. Bakmi Aloy udah buka apa belum gitu, semua makan kita keluar gitu. Jadi begitu kita mau berdoa, itu pikirannya kemana-mana. Aduh ini online shopping belum datang nih, kapan nih gitu ya. Itu muncul gitu. Itu ya itulah. Bagaimana orang nanya gimana kalau pikiran-pikiran itu muncul ketika kita mau berdoa gitu ya. Ya terima aja gitu ya, mengatakan Tuhan kok saya malah mikirin online shopping gitu. Tuhan saya malah mikirin bakmi Aloy gitu. Saya jadi udah banget nggak makan bakmi Aloy, saya sebut 2 kali gitu. Tapi kita ya terima self acceptance gitu. Ada yang namanya ya Tuhan saya memikirkan ini. Itu kita terima. Atau ketika kita mau rosario kan sering banget kan kita rosario gitu ya. Mau menutup mata malam jam 10 kita mau rosario gitu.
Mulai aku percaya tiba-tiba jam 7 pagi. Kan luar biasa kan. Jadi itu mukjizat Rosario. Membuat kita bisa cepat tidur. Ini semua yang harus saya mau mengatakan, ilalang dalam diri kita, ya kita terima. Jadikan itu sebagai bagian dari kita. It is who we are. It is who I am. Inilah saya. Yang ada yang namanya benih gandum, ilalang. Tapi bukan berarti kita semua itu pasrah saja dengan ilalang. Ataupun biarkan ilalang begitu kuat. Ini saya senang dengan kutipan ini ya, mengenai penerimaan diri. Kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, mudah-mudahan kita juga menerima others imperfection. Nggak ada yang namanya istri sempurna. Dan jangan pernah ngomong mengenai mertua yang sempurna. Itu nggak pernah ada gitu ya. Tapi begitu kita bisa mengatakan sorry gitu ya. Ada pengampunan, perkawinan dan keutuhan keluarga akan terjaga. Maka Yesus mengatakan ya ketika yang namanya saya mau mengatakan di sini, Yesus, kita ingat lagi sabda Tuhan Yesus, 2 perintah yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap budi, segenap jiwa. Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti kau mengasihimu sendiri. Maka itu sudah ada tiga perintah kasih. We have to love ourselves as well. Menerima diri kita dengan segala kekurangan. Kadang-kadang kita melihat orang lain lebih gitu ya, iri hati gitu ya. Tapi hidup mereka nggak seindah faktanya sih gitu. Kita kadang-kadang iri hati dengan orang lain gitu ya. Kok dia lebih punya banyak kekuatan dibandingkan saya gitu ya. Tapi ternyata nggak juga tuh gitu ya. Itu nggak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Ada sebuah joke gitu ya. Suami istri ngobrol, istrinya ngomong pada suaminya, "Papi lihat dia tetangga sebelah," gitu ya. "Kenapa, Ma?" gitu ya. "Itu mesra banget mereka ya," gitu ya. "Mesra kenapa, Ma?" gitu ya. "Itu setiap sebelum berangkat kerja gitu, suaminya itu selalu mencium istrinya," gitu ya. "Oh, mesra, Ma ya," gitu ya. Lalu istrinya ngomong, "Papi kok nggak begitu?" gitu ya. Lalu papinya ngomong, "Papi juga mau, Ma, tapi papi nggak kenal sama tetangga sebelah," gitu ya. Kan lebih repot kalau begitu ya. Itu malah suruh nyium istri tetangga gitu ya. Maka ada self-acceptance, ada reconciliation di sana. Ini yang mau saya lihat ya, mengenai God's providence. Saya begitu kagum dengan landowner dalam bacaan mengenai gandum dan ilalang. Ada kelemahan manusia, ada kebaikan Allah. Walaupun ditanam ada musuh yang menanam ilalang, Tuhan landowner itu tetap yang namanya merawat kebun itu, memberi pupuk dan lain sebagainya. Dan kasih Allah begitu cukup gitu ya. Dan dia sungguh yakin kalau gandum itu tuh akan tetap bertahan, akan tetap berbuah. Dan pada waktunya dia akan memisahkan ilalang itu. Kita juga bisa masuk di sini mengenai ilalang itu akan dibersihkan dalam api pencucian, tapi itu terlalu jauh. Ketika Allah begitu mencintai manusia dan Tuhan begitu yakin kepada kita, why we aren't? Mengapa kita enggak? Maka Paulus mengungkapkan dalam surat kepada jemaat di Korintus, surat kedua, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Kita di sini menerima yang namanya ada keyakinan terhadap diri kita sendiri, ada keyakinan terhadap Allah yang sungguh yakin kepada kita. Dan ini ada kisah dari Santo Hieronymus. Hieronymus tuh bahasa Inggrisnya Jerome gitu ya. Hieronymus tuh di padang gurun berdoa dan dia mendapatkan vision, perjumpaan dengan Allah. Ada perjumpaan ataupun visi Allah menjumpai dia. Lalu Hieronymus mengatakan, "Tuhan, saya sudah menyerahkan segala sesuatu yang kupunya kepadamu." "Belum," kata Tuhan. "Sudah Tuhan, saya sudah menyerahkan akal budi, saya sudah menyerahkan waktu saya menyerahkan hidup saya menyerahkan tulisan saya menyerahkan tubuh saya kepada kamu. Saya sudah menyerahkan segala sesuatu kepadamu." Tuhan menjawab, "Belum." Lalu mengatakan, "Tuhan, semua sudah saya serahkan." "Sepertinya sudah." Gitu. "Apalagi yang belum saya serahkan?" Lalu Tuhan menjawab kepada Hieronymus, "Yang belum kamu serahkan kepada saya adalah dosa-dosa kamu dan kelemahan kamu." Maka kita mau diajak
menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah ilalang saya, gitu. Inilah kelemahan saya, inilah tendensi saya yang saya punya, ini who I am, gitu ya. Dan engkau tetap mencintai saya, engkau begitu yakin kepada saya, engkau membiarkan saya hidup dan kuat, dan engkau tetap menyirami ladang ini, engkau tetap percaya bahwa saya itu pada waktunya akan berbuah. Gitu. Maka dalam kelemahan-kelemahan lah itulah, akhirnya Tuhan Allah itu begitu, saya yakini kasihnya menjadi semakin tampak. Ibu Bapak, itu 3 refleksi yang mau saya berikan. Ini masih ada satu lagi ternyata. Maaf. Refleksi kita adalah apakah kita sudah menerima, mengakui yang namanya kelemahan-kelemahan dalam diri kita, ilalang-ilalang dalam diri kita. Apakah kita sudah yang namanya menerima diri kita apa adanya dan membiarkan dalam kelemahan kita kasih Allah menjadi semakin sempurna. Saya tepuk tangan sendiri. Ibu Bapak, saya cukupkan supaya nggak kelamaan. Saya pengikutnya Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik. Ini saya kembalikan kepada host atau bagaimana. Ini ada terima kasih, puji Tuhan kamu ulun tambah gemuk dan sehat. Terima kasih untuk pujiannya. Saya anggap itu sebagai sebuah hinaan. Ini saya kembalikan kepada host atau bagaimana, atau sebagai moderator, saya belum tahu. Iya, Romo, terima kasih untuk pengajarannya hari ini ya Romo ya, cukup menyentil kita semua ya. Ini ada beberapa pertanyaan, saya akan bacakan Romo untuk nanti dijawab. Ini yang di chat ya? Ya betul. Atau Romo baca sendiri atau butuh bantuan saya untuk dibacakan? Oh, terima kasih, saya sudah bisa membaca. Silakan Romo. Bukankah dosa awal, dosa yang diwariskan telah dihapuskan saat kita dibaptis? Indeed, betul. Kita dosa-dosa kita, dosa awalnya, dosa Adam sudah dihapuskan, kita dibaptis. Tapi efek dosa tetap. Efek dosanya adalah yang namanya kematian. Dan efek dosanya adalah yang dalam menurut teologi Agustinus adalah tendensi untuk berdosa. Sama seperti kita mengaku dosa. Dosa dihapuskan. Pasti, itu ajaran kita dalam pengakuan dosa, dosa kita dihapuskan. Tapi bekas dosanya masih ada. Bekas dosanya itu apa? Salah, lalu kemudian kita menyebut namanya ada akibat dosa, itu kita terima. Jadi dosa Adam kita dihapuskan dalam baptisan, tapi bekas-bekasnya masih kita terima. Lalu kemudian selain kita baca Alkitab dan berdoa, bagaimana cara agar ilalang dalam diri kita muncul? Ilalannya tetap ada ya, selama kita hidup, saya rasa ilalannya tetap ada, muncul. Ilalang tetap ada di sana gitu ya. Mungkin yang paling penting adalah bagaimana supaya ilalangnya itu enggak sangat powerful dalam diri kita. Medium tanahnya ini pendekatan atau mendekat ya, tanahnya begitu kuat. Dengan siapa kita tumbuh, dengan siapa kita berkembang, dengan siapa kita berrelasi, dengan siapa kita menjalin relasi. Dalam kisah mengenai perumpamaan tentang penabur, itu tanahnya itu makes a difference. Buat saya sih yang daripada bagi ilalang, melawan ilalang, kita terima itu bagian dari diri kita dan kita berdamai dengan itu semua. Senang dengan Franciscus Assisi ya. Franciscus Assisi dalam mada pujian kepada alam menyebutkan segala sesuatu sebagai saudaranya. Saudara kamu terlalu jauh dengan mic, suaranya gangguan. Sekarang sudah jelas belum? Kalau jelas, angkat lagi jempolnya. Jelas ya? Oke, jempol. Kita senang namanya angkat jempol supaya kita tadi saya sampai mana ya? Oh, Santo Franciscus Assisi. Santo Franciscus Assisi itu menyebutkan semuanya itu sebagai saudara. Saudara matahari, saudara bulan, saudara bintang, saudara batu. Bahkan dia menyebut yang kita jauhi selama ini, kematian, sebagai saudari kematian. Maka dia mengajak kita berdamai dengan sesuatu yang mungkin yang juga tidak kita suka. Kalau boleh saya adopsi yang namanya pengajakan Franciscus Assisi, saya mau mengajak ilalang-ilang itu sebagai sebuah yang namanya
saudara yang kita terima, ya. Saudara yang kita terima inilah bagian dalam diri saya terima. Mungkin bisa saya pendam beberapa waktu, tapi saya terima sebagai bagian dalam diri saya. Begitu paling Pak. Mudah-mudahan. Ini saya lanjut lagi pertanyaan kedua atau bagaimana Ibu Shindu? Ibu Shindu. Shindiwu, jadi Shindu, sorry. Silakan Romo. Pertanyaan kedua. Romo makin gemuk. Oh itu tadi chat di bagian atas. Saya selalu teringat dengan Romo chat makin gemuk. Jadi saya agak kurang konsentrasi nih untuk penghinaan ini gitu ya. Sabda telah menjadi daging. Romo, ini how to get to scroll up a little bit. Romo ada pengajaran lain mengatakan justru ilalang itu tidak boleh kita biarkan bertumbuh. Tambah tinggi harus diusahakan, bukan diterima. Dan elang itu adalah sesuatu pengaruh buruk dari luar yang harus kita tampik. Bagaimana pandangan tersebut? Ya, kalau ada pandangan tersebut ya, saya juga mengatakan saya berdamai dengan pandangan itu. Saya menawarkan pandangan lain karena berkaca dan bersikap dari yang namanya landowner tadi, yang membiarkan ilalang dan tumbuh bersamaan sampai pada waktunya menuai, saya memberikan pandangan lain. Mungkin orang yang menawarkan pandangan yang berbeda harus mengatakan ya harus kita lawan ilalang-ilalang itu, harus kita repress. Ya betul, saya lebih senang mengatakan ya kita berdamai dengan keadaan itu. Ketika berdamai jangan biarkan ilalang itu juga menguasai. Ini saya berkaca dari lagi-lagi saya menggunakan analisa naratif, berkaca dari yang namanya pemilik gandum yang tidak memotong ilalang tersebut sampai pada waktunya musim menuai, sampai waktunya dia yang akan melakukannya, begitu. Romo, efek dosa, bekas dosa masih ada. Ini mudah-mudahan jelas ya, Ibu Cindy yang bertanya, mudah-mudahan jelas Ibu Cindy ya. Oke. Francisca Tanasale, Romo, efek dosa, bekas dosa masih ada, artinya bagaimana? Apakah kelak bisa masuk dalam terang? Mohon penjelasan. Ya, itulah yang kita terima, efek dosa masih ada. Makanya kita mengenai indulgensi. Karena masih ada yang namanya efek dosa gitu ya. Saya nggak mau terlalu jauh masuk ke indulgensi, itu bagian teolog-teolog. Dosa dihapuskan, efeknya masih ada. Efek dosa adalah salah satunya rasa bersalah, dan juga yang namanya bekas-bekas dosa yang kita terima, itu namanya akibat-akibat dari dosa. Gitu. Apakah kelak kita bisa masuk dalam terang? Pasti bisa. Gitu. Itu hak Allah untuk menentukan. Tapi saya sebagai umat beriman mengatakan iya. Gitu. Instead of menakut-nakuti dengan neraka, saya lebih fokus menawarkan pada belas kasih Allah yang mengampuni, belas kasih Allah yang menerima kita, mencintai kita, yang begitu yakin dengan kita. Dan begitu yakin bahwa kita akan dikumpulkan suatu saat dan seperti benih-benih gandum yang berbuah. Gitu. Makanya tetap bisa, walaupun bekas dosanya itu dihapus. Indulgensi mengajarkan bekas-bekas dosa dihapuskan. Nanti kalau mau belajar mengenai indulgensi, tidak di tempat ini karena itu terlalu jauh, butuh 3 SKS sendiri gitu ya. Mudah-mudahan diterima penjelasan dengan baik. Next question, Romo Ulun, Romo, kenapa Allah mengizinkan iblis menabur benih ilalang? Kalau dalam bacaan Injil sih nggak ada kata Allah mengizinkan ya. Tapi dalam teologi kita memang kan salah satu hal yang rahmat yang paling luar biasa yang kita terima adalah kebebasan. Kita punya free will, kita punya namanya kehendak dan kemampuan bebas untuk memilih apa yang mau kita pilih. Sayangnya kebebasan kita itu terluka. Karena kita memilih yang kadang-kadang orientasinya bukan pada yang baik. Dan kebebasan yang terluka inilah yang dimanfaatkan oleh lawannya Allah, iblis, untuk merusak pilihan kita. Makanya dia, itulah yang terjadi pada yang namanya kisah di Taman Eden. Kisah
Adam dan Hawa, kebebasan yang terluka. Kebebasan yang terluka yang menjadi pintu masuk ke ruang untuk iblis mengpursue ajarannya begitu. Mudah-mudahan jelas seperti itu. Maka sebagai lagi-lagi ini pendekatan teologis, karena kita turunan Adam, kita mewariskan apa yang kita terima dari dia. Kebebasan kita kadang terluka, dan kita memilih kadang-kadang yang dan susah untuk memilih apa yang tidak menjadi kehendak kita. Komolun tadi, terima kasih Ibu Caroline. Utami, Komolun tadi kamu sempat menjelaskan bila anak-anak telah mendapatkan cinta kita lebih dari cukup, mereka tidak akan mencari kita ke tempat lain. Apakah ini maksud Romo? Mereka beralih ke keyakinan lain atau apa Romo? Terima kasih Ibu. Ini konteksnya dengan biji. Apakah kalau seorang anak convert berarti dia tidak mendapatkan cukup cinta dari orang tuanya? Ini konteksnya dengan biji yang ditaburkan tadi. Enggak, saya nggak mau mengatakan bahwa anak-anak itu convert ke keyakinan lain itu karena tidak mendapatkan cukup cinta dari orang tuanya, enggak. Ada banyak faktor keluarga kita ini convert ke agama ataupun keyakinan lain. Ya patut sedih memang. Tapi saya nggak mau mengatakan bahwa itu karena tidak mendapatkan cinta dari tempat lain. Mungkin di sana ada kegelisahan hati, dan di tempat lain, di keyakinan lain dia mendapatkan enlightenment, penerangan gitu ya, yang tidak dia dapatkan dari komunitas kita gitu ya. Ada begitu banyak faktor ketika anggota keluarga kita, anak kita ini beralih pindah ke keyakinan lain. Saya hanya mau memberikan, bukan penghiburan ya, mendapatkan inspirasi dari kitab suci. Kalau kita menamakan mereka yang berpindah keyakinan lain sebagai anak-anak hilang gitu ya, yang tidak lagi ke gereja, bukannya berpindah ke keyakinan lain, yang nggak ke gereja lah gitu. Dalam kitab suci yang hilang itu senantiasa ditemukan. Nggak pernah ada perumpamaan mengenai anak hilang, dirham hilang, domba hilang, dan tidak ditemukan. Kisahnya selesai. Enggak, tapi yang hilang itu selalu ditemukan. Maka hari ini bacaan Injilnya bagus. Doa pembuka untuk misa Santa Monica bagus. Dengan air mata seorang ibu, Santo Agustinus kembali pada Tuhan. Itu doa yang membuat saya that's a very good prayer. Gitu. Motherly with her motherly tears, Saint Augustine written to God. Gitu. Jadi unending prayer, doa, dukungan itu juga sangat penting. Gitu. Tapi konteks saya mau mengatakan mengenai tanah, cinta. Kadang-kadang begitu ya, mungkin nggak semuanya. Kalau kita nggak mendapatkan kehangatan di rumah, gitu ya. Di rumah itu kita ketemu bukan keluarga, tapi ketemu orang satpam, controller, supervisor, bos. Kadang-kadang kita kan jadi nggak nyaman gitu ya. Tapi di rumah itu seharusnya mudah-mudahan masing-masing orang tuh bisa mengekspresikan dirinya, bisa jujur apa adanya, dan ketika di rumah sungguh-sungguh merasa dicintai, diterima apa adanya, maka nyaman di rumah. Inilah yang saya memasukkan dengan kata yang namanya tanah yang subur begitu. Mudah-mudahan itu menjawab ya Ibu Utami ya. Tapi lagi-lagi kalau memang ada kisah keluarga kita yang tidak ataupun meninggalkan gereja ataupun beralih kepada keyakinan agama lain, saya mau mengatakan sebagai seorang yang beragama Katolik kita sedih gitu ya. Dan kita berharap mereka kembali gitu. Tapi lagi-lagi masing-masing orang punya kebebasan dan kita ambil bagian untuk mendoakan agar mereka bahagia. Mudah-mudahan sesuai yang kita doakan. Anyway, seperti itu. Terima kasih Ibu Tami. Next question, mengapa benih baik diumpamakan sebagai gandum dan benih jahat sebagai ilalang? Apakah karena gandum adalah makanan pokok di Israel atau mengandung arti lain? Misalnya karena gandum juga dipakai untuk membuat roti dalam perjamuan di kitab suci. Ya, Ibu sudah memberikan jawabannya sendiri. Terima kasih Ibu ya. Gandum itu semua orang senang gitu ya, makan gandum. Ini kan bahan dasar bikin roti gitu ya.
ilalang enggak cuma dibuat untuk jadi pakan sapi ketika diolah. Jadi kemungkinan besar sangat masuk akal gandum itu sangat berharga dan berguna pada orang pada zaman itu. Terima kasih Romo Santa Monica senantiasa memberikan kekuatan. Terima kasih Ibu. Romo tadi yang lebih banyak dibahas mengenai self-acceptance dan berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kalau konteksnya dalam hubungan dengan orang lain? Di saat kita melihat ada ilalang yang dapat membahayakan pertumbuhan benih baik dalam dirinya. Bagaimana sebaiknya kita bersikap menerimanya dan tetap diam, ataukah kita boleh mengingatkan orang tersebut tentang ilalangnya? Ajak orang ini untuk ikut PABT. Jawaban saya seperti ini. Saya nggak tahu jawabannya gimana ya. Kadang-kadang kita kan berupaya ya untuk membantu orang lain, tapi kadang-kadang orang lain nggak mau dibantu. Kadang-kadang orang lain juga nggak mau diberitahu. Dan cara pendekatan kepada orang lain kan sangat berbeda. Mungkin bisa tersinggung, mungkin merasa nggak bahagia, mungkin merasa offended. Jadi ya memang agak susah ketika kalau kita melihat dia punya benih-benih ilalang yang tidak begitu bagus, gitu ya. Seperti apa ya? Saya juga belum begitu tahu ya. Tapi kalau kita kamu yang paling tahu lah siapa teman kamu itu. Saya mau mengatakan begitu, dan saya paling tahu kalau saya cocok dengan orang itu, saya akan bisa ngomong apa adanya dan memberitahu apa adanya. Gitu. Maka kedekatan relasional, kedekatan relasi menentukan cara kita mengekspresikan isi pikiran kita. Contohnya adalah ketika Marta ketemu Yesus ya. Marta kan dalam kitab suci nongol 2 kali kepada Yesus ya. Ketika Maria itu tidak membantu sama sekali dan ketika Lazarus mati. Marta tuh marah-marah kepada Yesus. Tuhan, kau membiarkan saudariku melayani aku seorang diri. Lalu ketika Lazarus mati, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara saya pasti nggak mati gitu ya. Tapi ini kejujuran buat saya Marta ini bukan hanya protester atau komplainer. Marta itu mengungkapkan bahwa dia adalah pribadi yang jujur. Inilah saya dengan ekspresi saya gitu. Maka karena dia tahu Yesus nggak adalah hopengnya, teman dekatnya, maka dia bisa ngomong seperti itu. Ada hopeng, ada ciong gitu. Maka kalau kita punya teman hopeng kita tahu siapa dia, kita tahu karakternya, kita udah get along well with him or her, kita bisa ngomong apa adanya. Kita bisa ngomong, nggak bener lu, gitu, geblok gitu. Tapi kalau kita belum begitu kenal, kita ngomong, lu geblok, lu punya ilalang dalam diri kamu. Wah kacau banget sih. Ibu-ibu kalian punya ilalang, sini saya cabut. Susah kalau begitu. Tapi kalianlah yang tahu siapa yang mesti kalian, atau ibu bapak tahu siapa yang mesti diberitahu dengan cara apa. Begitu. Ilalang ibaratnya seperti rumput liar ya. Iya betul, tapi benalu saya nggak begitu tahu. Kamu bisa dijelaskan lebih lanjut saat Allah mengatakan lu menyerahkan dosa. Terbalik Bu, Santoy, Ibu Caroline terbalik gitu ya. Allah meminta Hieronymus menyerahkan semuanya. Hieronymus itu belum mengatakan saya sudah menyerahkan semuanya gitu, kepadamu. Kata Allah, belum, kau belum menyerahkan semuanya. Lalu Hieronymus mengatakan, apa yang belum saya serahkan? Dan Allah mengatakan, kau belum menyerahkan dosa-dosa kamu, kau belum menyerahkan kelemahan-kelemahan kamu. Itu penjelasan, clarification on that story. Kamu tadi dikatakan ini, Ibu Cindy nanya melulu nih. Udah host nanya melulu lagi gitu. Nggak apa-apa, dosamu diampuni. Ada ilalang dalam diri kamu. Banyak banget. Kamu tadi dikatakan bahwa 4 macam tanah itu adalah keluarga dan kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Bagaimana mengapa gandum bisa survive di antara ilalang yang lebat dan tidak dipilih ya? Oke, makasih Bu Cindy gitu. Memang kita nggak bisa memilih dilahirkan di mana. Ibu Cindy mungkin kalau memilih akan memilih dilahirkan di keluarga Donald Trump gitu ya. Wow. Tapi kita nggak tahu gitu. Kita memang nggak bisa memilih gitu ya. Tapi cara kita, tapi belajar dari histori pun tuh penting. Belajar dari namanya keluarga kita, belajar dari keluarga lain. Ini kan bukan berarti predestinasi ya. Keluarga memang kita semacam
diterima apa adanya, kita dilahirkan dalam keluarga itu. Tapi kalau kita punya keluarga sendiri, kita bisa berupaya dengan cara kita masing-masing supaya keluarga kita pertama-tama itu bisa yang namanya menjadi tanah yang bagus. Dan bagaimana mengharapkan gandum bisa survive di antara ilalang yang lebat yang tidak dipilihnya. Saya cukup yakin bisa bertahan. Saya cukup seperti landowner yang begitu yakin. Saya yakin kebaikan tuh pasti akan menang. Ingatlah film-film Hollywood, pasti menang untuk kebaikan. Saya mau mengatakan kebaikan tuh tetap akan menang. Walaupun kadang-kadang menderita, kadang-kadang butuh waktu. Saya hanya punya keyakinan itu ya, supaya bisa survive di antara ilalang yang lebat itu. Ini kan ibaratnya kan menjadi garam dunia kan, berupaya membuat ilalangnya menjadi gandum, nggak bisa kita terima gitu ya. Begitu. Monik, self acceptance untuk ilalang kita dan bisa kita anggap saudara seperti yang kamu katakan. Cara apa yang kamu lakukan selama ini? Karena biasanya diajarkan untuk melawan ilalang dalam diri kita. Saya nggak tahu caranya seperti apa ya, tapi saya nggak merasa ya saya pengakuan akan kelemahan tuh buat saya penting gitu. Tiap malam para frater gitu, kami kan diajarkan mengenai self examination gitu. Mengakui kelemahan. Itu kalimat pertama adalah mengakui kelemahan. Kita akui kelemahan kita. Apakah bisa di get rid of, disingkirkan? Mungkin bisa ketika kita itu sudah menjadi sangat dewasa, bijak, mature. Tapi kadang-kadang bisa muncul lagi. Maka nggak bisa yang namanya sungguh-sungguh di-remove. Gitu. Tapi ketika yang namanya setiap malam ada yang namanya self-examination, latihan doa, latihan tenang, latihan hening, berarti memang kita diajak untuk menerima, ada penerimaan diri terhadap kelemahan-kelemahan kita. Memang mau kita lawan seperti apa? Pertanyaannya kalau mau saya balikin, mau kita lawan seperti apa? Saya mau mengatakan berdamai nggak berarti membiarkan mereka tumbuh dan berkembang ya, beda. Berdamai itu berarti ya menerima kita dengan segala kelemahan kita. I acknowledge that I have these weaknesses, I have this tendency, but I will not going to submit myself to it. Saya nggak akan menyerahkan diri saya kepada itu. Saya bukan begitu, tapi itu adalah bagian dalam diri saya. Paling begitu. Tapi kalau melawan, saya nggak tahu bagaimana melawannya gitu. Ya ada cara-cara juga di mana orang diajak melawan kelemahan-kelemahan kita. Pantang dan puasa itu adalah cara untuk melawan kelemahan-kelemahan kita. Ada orang yang nafsu makan daging kuat, ada orang yang tapi ya kita terima kelemahan-kelemahan kita itu, dan kalau kita lawan kayaknya kan konfrontatif ya. Dan lagi-lagi kalau saya mau pakai analisa naratif, landowner itu nggak melawan. Landowner itu menerima, yakin akan tumbuh dengan baik gitu ya. Frank Nyoto, kamu gandum dan ilalang dibiarkan bersama sampai nanti waktunya panen baru akan dipisah. Saya mau bertanya, kalau ini adalah sebuah proses dari Tuhan, bagaimana kita bisa berlatih atau belajar untuk percaya dengan prosesnya dan sabar sampai waktunya Tuhan, terlebih di tengah kondisi dan tekanan seperti hari-hari belakang ini. Bisa diberikan untuk belajar sabar dan percaya. Susah banget belajar sabar, Pak. Saya juga nggak tahu apa belajar sabar. Sabar itu latihannya setiap hari, tesnya setiap saat, ujiannya setiap minggu, lulusnya kapan-kapan. Jadi sabar itu susah gitu ya. Orang sabar katanya badannya lebar. Latihan sabar seperti apa ya? Saya mengatakan ya itu bagian dalam diri kita lah Pak, yang kita terima ya. Percaya aja, hanya percaya bahwa waktunya akan tiba gitu ya. Entah kapan nggak tahu juga, itu yang saya katakan nggak tahu juga gitu. Tapi sabar itu dibanding nggak sabar kan lebih beneficial ya. Emang kalau kita nggak sabar mau buat apa gitu ya. Apalagi ketika menunggu itu susah gitu ya. Kesabaran tuh penting gitu ya. Tapi kita nggak tahu, lagi-lagi ini adalah struggling semua orang. Saya juga struggling dengan ini gitu ya. Makanya kita sering belajar bagaimana caranya supaya bisa sabar gitu ya. Tidak tergesa-gesa. Mungkin buat saya latihan pertama-tama sih ya ritme hidup juga menentukan ya. Ritme hidup
ada waktu hening, quiet time, untuk merenungkan apa yang terjadi hari ini, what God is trying to say to us. Waktu hening itu makes a difference buat saya supaya kita bisa merenung, melihat lebih jauh apa yang sedang terjadi. Kemudian kita bisa mengatakan, oke, mungkin saya harus menunggu lebih jauh. Tapi pertama-tama saya mengatakan ya tenang, berilah waktu hening setiap hari gitu ya. Terima kasih, itu jawabannya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi, saya yakin. Sudah ya? Terima Ibu kasih Shin, Ibu. untuk pengajarannya. Dan buat saya pribadi benar-benar satu teguran ya untuk kita nerima apa adanya yang ada di dalam kita dan tetap mengandalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan itu kita, di dalam kelemahan kita akan kuat di dalam Tuhan. Amin ya Romo. Amin, Ibu. Silakan untuk kita lanjutkan ke persembahan. Untuk tim pujian saya persilakan. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bila Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan dukungan doa, dipersilakan untuk menghubungi Evelyn dan Catherine di nomor yang tertera di sini. Dan untuk mohon di-follow juga sosmednya kita di Facebook, PABT, dan di YouTube. Untuk Ibu-Ibu dan Bapak yang ingin mendapatkan semua pengajaran PABT, PA Bunda Teresa, itu bisa log on ke YouTube-nya kita. Semua pengajaran akan kita upload ke sana. Dan khususnya untuk pengajaran Romo Ulun hari ini akan di-upload mungkin minggu depan, karena kita masih proses editing dan harus dikirim dulu ke Romo Ulun untuk persetujuannya. Jadi untuk Bapak dan Ibu dipersilakan bersabar untuk pengajaran minggu ini. Tapi kalau yang minggu-minggu lalu silakan boleh dilihat, sudah lengkap semuanya di YouTube kami. Dan untuk Kamis depan kita akan berkumpul bersama lagi di Zoom pada Kamis jam 2 seperti biasa dengan tema Hati yang Pahit, dibawakan oleh Ibu Sheila.
Bu Shelanya kayaknya internetnya sedang bermasalah. Kami mohon maaf sekali lagi bila hari ini pengajarannya mungkin akan putus-putus karena internet di beberapa tempat juga bermasalah. Di tempatnya Romo juga bermasalah, di tempatnya tim kami pun bermasalah. Semoga untuk minggu depan internet kami akan lebih baik. Jadi kami mohon maaf sekali lagi untuk semuanya ini. Romo boleh dipersilakan untuk doa penutup dan berkat, Romo? Ya, kita doa sebentar ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami syukuri kebaikan-Mu. Semoga kami senantiasa merasakan cinta-Mu, walaupun kami ini memiliki banyak ilalang, walaupun kami ini lemah. Tapi Engkau begitu yakin terhadap kami. Engkau begitu yakin bahwa benih-benih kebaikan dalam diri kami akan berbuah. Dan pada waktunya kami akan merasakan kebaikan-Mu di mana kami dimurnikan lepas dari ilalang-ilalang tersebut ketika kami berjumpa dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Syukur untuk kebersamaan kami, semoga kami senantiasa dapat menjadi tanah yang subur, semoga kami dapat senantiasa merasakan kebaikan kasih-Mu, dan kasih kebaikan-Mu itu dapat kami teruskan untuk orang-orang di sekitar kami. Dan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang berkumpul, semoga kami senantiasa berlimpah dalam kasih, berkecukupan dalam segala sesuatu, sehat, dan kami dapat memuji Engkau dalam semua karya dan kata kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Limpah berkat Allah dicurahkan kepada kita untuk orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita cintai, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, Romo. Kami juga Terima kasih semuanya. Tetap sehat. Tuhan selalu. Terima kasih, Romo. Ya. Thank you, Pastor. Terima kasih, Romo. Kita tutup pada hari ini dengan sebuah pujian. Sebelum kita pulang, kita nyatakan bahwa kita tidak pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin.